Hah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Jumat 29 Mei 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan. Perkembangan COVID-19 sampai hari ini, Jumat 29 Mei 2020, kami laporkan sebagai berikut. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP saat ini sebanyak 216 orang. Kemudian, jumlah seluruh orang tanpa gejala atau OTG yang sedang dipantau saat ini sebanyak 141 orang. OTG adalah orang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi positif COVID-19. Hari ini terdapat 1 PDP yang sedang dirawat di rumah sakit RSUD. Kemudian jumlah kumulatif konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 44 orang. Hari ini tidak terdapat penambahan kasus positif COVID-19. Terdapat penambahan 3 orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah hasil follow up negatif yang kedua kami dapatkan, yaitu COVID-3 atas nama RK, laki-laki umur 23 tahun, Kelurahan Karanganyar. Kemudian COVID-05, cewek, laki-laki, umur 25 tahun, Kelurahan Karanganyar. Yang ketiga adalah COVID-21, AN, laki-laki, umur 42 tahun, Kelurahan Pamusian. Sehingga saat ini pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 23 orang. Jumlah COVID-19 yang masih dirawat adalah sebanyak 21 orang. Warga yang melaporkan diri melalui hotline Dinas Kesehatan setelah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit sebanyak 852 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan, agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, pasien dalam pengawasan dan positif COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Kami mohon kepada seluruh warga Kota Tarakan agar tetap mentaati ketentuan PSBB yang telah dilakukan. Mengingat saat ini masih banyak masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah, jika mengharuskan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lain sebagainya, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan. Dan bagi unit usaha yang masih tidak patuh terhadap ketentuan dan operasional PSBB yang dijalankan, akan dilakukan penegakan hukum bagi pelaku unit usaha. Isolasi mandiri dapat dilakukan melalui tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja ke ruang publik. Gunakan selalu kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan anggota keluarga lainnya. Gunakan selalu masker selama masa isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, dan linen dan spray.
Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan selalu mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan di air mengalir dengan sabun, serta dikeringkan dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal pukul 9 pagi. Lalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Layanan hotline penanganan COVID-19 pada nomor 0813 5143 2112 melalui telepon atau pesan instan WA yang dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul setengah 8 pagi sampai dengan 9 malam. Di luar jam layanan yang ditetapkan, kami akan respon semampu kami. Silakan meninggalkan pesan WA di luar jam layanan tersebut. Apabila urgent terkait pasien, silakan menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan patuh dalam segala bentuk ketentuan PSBB dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Demikianlah press release pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Jun, Bu. Siapa? Sopian atau Septian? Septian, Bu. Septian, silakan. Ya, Bu, terkait yang rapid test di STB sama Tenguyun, Bu. Diperkirakan ada berapa orang, Bu, yang rapid test yang di STB dan Tenguyun, Bu? Pasar Tenguyun. Ya. Ada jumlahnya berapa orang, Bu, yang dirapid? Terus hasilnya seperti apa, Bu? Oke. Rapid test yang gini. Jadi kita melakukan kegiatan tracing random sampling, jadi lakukan tracing di Pasar Tenguyun dan kemudian di STB. Jumlah yang dilakukan rapid test itu ini kita melakukan pemeriksaan. Jadi kita lakukan pemeriksaan suhu, jadi dengan thermal guard. Jadi kita lakukan pemeriksaan suhu, yang suhunya di atas 37,5 kita lakukan pemeriksaan rapid. Dan untuk di Tenguyun dan di STB itu kami temukan satu yang hasilnya reaktif untuk di Tenguyun dan satu juga hasilnya reaktif yang di STB. Jadi keduanya kita akan lakukan pemeriksaan swab untuk selanjutnya. Tapi itu belum berarti bahwa mereka positif COVID-19. Jadi mereka masih kita akan lakukan pemeriksaan swab dulu. Jadi untuk jadi untuk untuk menghindari terjadi pemberitaan yang sudah simpang siur di medsos, di medsos lah itu bahwa itu ada yang positif seperti itu. Itu belum dikatakan positif ya. Jadi itu masih kita harus lakukan pemeriksaan swab dulu. Kita harus menunggu hasil pemeriksaan swabnya. Jadi harus menunggu. Jadi belum ada yang kita katakan positif. Jadi masih harus menunggu pemeriksaan swab, dan pemeriksaan swab itu harus kita kirimkan nanti hasil swabnya kita kirimkan. Nanti baru kita menunggu lagi bagaimana uji swabnya hasilnya seperti itu. Tentang jumlahnya cukup banyak yang kita lakukan pemeriksaan suhu. Cuman berapa jumlah yang kita rapid saya tidak hafal, tapi tidak terlalu banyak juga yang kita lakukan rapid. Ada ratusan, Bu. Oh, enggak sampai. Kita nggak punya ratusan orang rapid kita aja nggak banyak, nggak bisa kita ratusan. Makanya kita
pilah-pilah, kita prioritaskan. Jadi nggak semua dilakukan rapid, tapi semua dilakukan pemeriksaan suhu. Kan seperti itu. Siap Bu, makasih Bu Dokter. Ya, sama. Rustam Bu. Ya, Rustam silakan. Ya Bu, melanjutkan apa yang disampaikan Septian tadi Bu. Ya. Untuk yang 2 reaktif ini Bu, apakah sudah dilakukan isolasi mandiri atau dilakukan isolasi di rumah sakit Bu? Semua sudah kita rawat. Sudah kita rawat di RSUD. Di rumah sakit umum daerah Bu ya, bukan Ya. RSUKT Bu ya? Ya. Bu, yang terkait dengan yang sembuh tadi Bu, yang sembuh ada 3 ini masih dari klaster atau ada yang perjalanan Bu? Yang ini, yang COVID, yang sembuh yang nomor 1, 2 yaitu COVID-35 itu masih masuk klaster Goa. Kemudian yang COVID-21 itu ada hubungannya dengan COVID nomor 1. Terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi. Ya, saya Ramli dari Benuanta. Oh iya. Mau menanyakan ya soal yang di rapid test tadi kan reaktif itu orangnya akan diapakan nih Bu Dokter? Apakah di karantina atau tetap beraktivitas seperti biasa seperti itu? Orangnya sudah dilakukan perawatan di RSUD untuk kita lakukan pemeriksaan swab, kan? Siap. Jadi orangnya udah dirawat dia rumah sakit. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan swab. Nanti kalau nanti hasil swabnya negatif baru dipulangkan. Seperti itu. Oh siap. Selain dari 2 tempat ini Bu Dokter masih ada lagi mungkin tempat lain yang jadi sasaran gitu? Ya nanti akan dilakukan juga, tapi sementara ini belum dilakukan. Tapi nanti akan kita lakukan di mana ada tempat kita kan lakukan sampling ya, tracing, screening, sampling. Jadi sekarang ini kita lakukan screening. Cuman saat ini kan kita masih konsentrasi dengan yang ini ya di Pasar Booster itu kan yang ada Kapolda ya. Kan ada teman-teman tahu sudah ya Kapolda datang itu kan. Oh iya. Nah, itu. Siap. Sekarang masih konsentrasi di situ dulu ya. Oke, baik Dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dok. Ya, Ari. Kalau yang reaktif 2 orang tadi, apakah keluarganya juga dilakukan tracing, Dok? Tunggu dulu lah, kita lihat dulu lah. Kan itu masih di nanti kita lakukan dulu, kita wawancara dulu, kan? Baru nanti kita lakukan tracingnya. Kita ini dulu, lakukan pemeriksaan dulu. Kita ini kan mau di swab dulu dia. Nanti bagaimana kontaknya, kita wawancara dulu, kan? Nanti kita lihat. Kalau untuk sementara keluarganya isolasi mandiri, Dok? Keluarganya ya lakukan semua juga ini ya, semua harus menjaga. Walaupun ini kan tetap harus menjaga, kan mematuhi protokol kesehatan, kan? Yang kalau keluar rumah memakai masker dan semua sementara ya keluarganya ya harus inilah menjaga diri dulu dia, ya. Siap. Kalau swab hari ini berapa, Dok? Yang datang, Dok? Kita belum melakukan hasil swab. Swab yang datang hari ini. Ini kan ini yang 3 ini. 3 aja, Dok ya? Di Jakarta, Dok. Ya. Yang 3 inilah, yang 3 yang dinyatakan sembuh itu kan. Itu dirawat di mana, Dok? Kita memang kirimnya yang 3 yang sembuh. Kita memang sebelumnya memang dirawat ya. Oh, sebelumnya. Ya, ini dirawat di mana, Dok? Pasien di RSUD. Semuanya. Ya. Berarti hari ini boleh dipulangkan, Dok ya? Boleh. Siap. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Pagi, Bu Dokter. Pagi. Ya, Bu Dokter. Ya. Untuk
hari ini kan sudah mulai simulasi pelaksanaan the new normal di salah satu pasar di Tarakan. Untuk skenario simulasinya nanti seperti apa, Dok? Skenario simulasinya nanti akan dilakukan sosialisasi tentang new normal, kemudian akan dilakukan pemeriksaan seperti sebenarnya sama aja sih. Jadi dilakukan pemeriksaan suhu, kemudian dilakukan sosialisasi tentang new normal tersebut. Ya, pada intinya sih sama ya, mematuhi protokol kesehatan. Ini suhunya diperiksa, kemudian mencuci tangan, kan? Cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian pakai masker, menjaga jarak, gitu kan? Itu yang harus tetap dipatuhi. Jadi kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, gitu ya. Siap. Berarti untuk pelaksanaan new normal ini kan melibatkan TNI Polri, Bu. Jadi nanti akan ada penegasan lebih tegas lagi dari sebelumnya, Bu ya? Wah, nanti kan kita lihat lagi ya. Ini kan baru simulasi. Jadi ya pasti lihatlah bagaimana ininya kan simulasi dan disosialisasikan, kan disosialisasikan apa sih sebenarnya new normal tersebut kan begitu. Siap. Bu, kalau untuk yang satu orang PDP tadi itu dari mana, Bu? Satu orang PDP itu bukan pelaku perjalanan, tapi dia mengalami keluhan batuk, pilek, sesak. Jadi dia ada sesaknya, ada ininya, apa namanya, sesak nafasnya. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD. Dia dirawat karena sesaknya, jadi ada pneumonia-nya seperti itu. Oh, berarti dia ini pasien yang berobat di UGD, Bu ya? Dia rujukan dari puskesmas. Oh, puskesmas. Ya. Siap. Terima kasih, Bu, dokter. Sama. Siapa lagi? Lisa? Bu. Hah? Siapa? Sepian nggak? Siapa? Halo? Ya, bisa. Silakan. Ya, oke. Ini melanjutkan pertanyaan dari Bang Sofian yang terkait PDP ini, dia kan bukan pelaku perjalanan, tapi apakah dia ada hubungan keluarga sama pasien klaster atau seperti apa nih? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya. hubungan, cuman dia kita mengantisipasi karena dia keluhannya sesak nafas dan ada pneumonia-nya. Oke, siap. Nah, Bu Dokter, terkait yang reaktif dari STB dan Tenguyun tadi, ini kan sudah heboh di masyarakat nih, mungkin ada imbauan nih untuk masyarakat, karena kan kita kan pasti masih menunggu hasil swab-nya nih. Ya, gini loh, ya himbauannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi, maksudnya jangan membesar-besarkan masalah. Itu kan menyatakan di nya apa namanya di medsos tuh pasien dinyatakan positif, gitu kan? Padahal itu kan belum dinyatakan positif. Hasil rapidnya menyatakan reaktif. Karena reaktif itulah, maka kita akan tindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan swab. Seseorang bisa dikatakan menderita COVID-19 itu apabila confirm ya hasil pemeriksaan swabnya itu positif. Kalau dia negatif berarti dia namanya bukan COVID-19. Jadi jangan dulu di stigma orangnya. Stigma orangnya, keluarganya. Makanya nggak usah dikepoin lah siapa orangnya, di mana dia tinggal. Yang penting masyarakat itu tetap menjaga diri dan keluarganya. Ya kan? Kalau tidak penting jangan pergi keluar rumah, selalu keluar rumah memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Kalau misalnya pergi mengantri di mana ya tetap harus menjaga jarak 1 meter dengan orang yang lainnya. Harus sabar. Jangan juga karena orangnya ramai langsung berdekat-dekatan, berkerumun, bergerombol. Sebaiknya menghindari kerumunan atau orang-orang yang berkumpul banyak. Jadi kalau orang berkerumun atau berkumpul banyak ya dihindarilah. Jadi ya sekarang
Dicarinya itu ya, bukannya dicarinya siapa namanya, di mana dia tinggal, kan gitu kan. Karena ini belum Oke, siap. positif. Nanti kalau udah positif kami akan beritahukan. Kan? Oke, siap Bu Dokter. Ya. Bu, Ya. Septian apa? Septian lagi Bu. Ya. Ini Bu mau menanyakan cartridge TCM Bu. Belum datang. Oh belum datang. Belum. Kapan diperkirakan Bu? Menurut informasi hari Sabtu akan datang, tapi kita tunggu ya. Ada berapa Bu yang diminta? Hah? Ada berapa yang diperkirakan mau datang? Berapa unit? 200-an. Oke Bu Dokter, makasih. Kita lihat dulu ya berapa yang datang ya. Karena memang Siap. itu tapi Satu aja nih yang dapat, kan? Siap. apa? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Cukup Bu. Cukup Bu. Kalian mau siap Paling aja ngobrol. Enak ya Bu, soto. Rusli mana Rusli? Jadi kan makan soto di Diskominfo. Iya enaknya tuh. OTW Bu, OTW. Serbu. Gas. Betul. Serbu. Belum jawab loh. Nah, Rusli belum jawab loh. Nah, Ramli nggak usah muncul. Orang Rusli belum jawab. Serbu. Ini baru serbu Rusli. Mumpung dekat nih dari kode. Kalian aja serbu di Guser aja lah. Banyak di situ kan. Orang mau Lebaran ketupat besok. Makasih Bu Dokter. Terima kasih ya, sama-sama. Sudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap sehat, jaga diri masing-masing. Terima kasih. Amin.